Firda segera pergi untuk mengakhiri hidupnya di alam nyata dan menyusul Keisha ke alam gaib. Dia langsung mencari Faiz untuk menemaninya pergi ke kebun kopi. Gila kau, mau apa kau ke sana? Kau ndak usah nekat. Masih baik Keisha kasih kita pulang. Kau malah mau masuk lagi, ucap Faiz memarahi sahabatnya yang tersisa itu. Tapi di sana bukannya tidak buruk, Is. Di sana kan seperti surganya dunia. Seperti kita waktu di sana ketemu Pak Karman. Dan dia bisa pulang membawa begitu banyak harta setiap tahunnya. Hanya terhitung 1 hari, ucap Firda seperti gelap mata ingin masuk ke alam mentira. Ndak dah. Ndak selalu orang yang masuk ke sana bisa keluar lagi. Mungkin Pak Karman punya ilmunya. Makanya dia bisa keluar masuk mentira semaunya. Kalau kita ini apa? Faiz mencoba menjelaskan Firda dengan tegas. Walaupun di sana dapat merubah nasib kita, tetap tak ada yang indah selain di dunia nyata dah. Firda terdiam sejenak. Kemudian teringat bahwa dirinya mendapat pernyataan dari orang tuanya di kampung jika tidak bisa melanjutkan kuliah karena ayah dan ibunya sudah tak sanggup membiayainya. Firda ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik, dan salah satunya cara adalah pergi ke Wentira. Kalau kau kau enak dari keluarga berada, tak memikirkan biaya kuliah dan lainnya. Tapi saya... Jadi kau masuk Wentira karena itu? Tanya Faiz, dan Firda mengangguk. Dah, bersekutu dengan jin, sama saja kita musyrik. Iya, tapi gimana? Tuhan saja tak bisa memberikan yang lebih baik untuk saya. Terus saya harus apa? Putus asa menerima keadaan, teriak Firda frustasi. Faiz hanya terdiam saat sahabatnya sudah dibutakan keputusan menghadap kepada Tuhan dan percaya kalau dengan kepergiannya ke Wentira, dia akan mampu merubah nasibnya menjadi lebih baik. Bu, panggil Pak Karim pada istrinya. Saat baru masuk ke dalam rumah, Pak Karim mencari ke dapur dan ke kamar, bahkan ke halaman rumah di belakang. Tetapi Bu Rasti tetap tidak ada. Kemana perginya Rasti? Pak Karim menjadi kebingungan. Tak lama Pak Karim pun segera menghubungi nomor sang istri, namun tak bisa dihubungi. Kemana dia? Tak biasanya. Pak Karim merasa khawatir dan hendak mencarinya ke rumah tetangga. Pak Karim, Bapak cari Bu Rasti? Tanya Ibu Ukma saat melihat Pak Karim hendak keluar dari rumah. Iya Bu, apa Ibu melihat istri saya? Sepertinya tadi naik rental mobil sih. Saya lihat dan saya tanya. Katanya mau ke pantai timur, kebun kopi ketemu saudaranya, ucap Ibu Ukma. Apa? Kebun kopi? Pak Karim tampak terkejut. Di sana istriku tak memiliki saudara. Apa jangan-jangan dia pergi menemui Keisha? Pak Karim membatin. Sementara tanpa berkata lagi, Pak Karim tergesa-gesa pergi menyusul ke kebun kopi dengan mengendarai mobilnya yang baru saja dibeli 3 hari yang lalu. Bagaimana caranya Rasti bisa bertemu dengan Keisha? Pak Karim kembali membatin sambil mengendarai mobilnya dengan sangat kencang menuju kebun kopi. Di sana Ibu Rasti sudah berada di dekat Tugu Wentira. Berkali-kali dia mencoba membaca mantranya, namun tak ada tanda-tanda alam gaib Wentira wujud di permukaan. Sampai Ibu Rasti menangis dan terus membaca mantra. Terimalah diriku, alam gaib Wentira. Saya ingin berkunjung menemui putriku yang telah kalian ambil. Pertemukan diriku, walau hanya sebentar, untuk melepas rasa rinduku, ucap Ibu Rasti menangis dan terus membaca mantra itu. Angin berhembus sangat kencang, guntur pun menggelegar. Langit tak lagi membiru
dan muncul kabut-kabut hitam pekat. Terdapat sebuah cahaya di sebelah balai berwarna kuning. Cahaya itu memperlihatkan tangga emas yang menjulang tinggi ke atas langit. Ibu Rasti segera berjalan menaiki anak tangga itu satu persatu. Sementara setelah sudah sampai di ketinggian, Ibu Rasti menghilang bersama dengan cahaya tersebut. Langit pun kembali membiru. Guntur tak terdengar lagi, dan angin telah lenyap menghilang bersamaan dengan Ibu Rasti yang kini sudah meninggalkan alam di dunia nyata. Pak Karim sudah memasuki area perkebunan kopi, terus memperhatikan sepanjang jalan mencari sang istri. Beberapa kali menanyakan kepada warga setempat, barangkali mereka bertemu dengan istrinya. Sampai Pak Karim tiba di sebuah jembatan pembatas jalan. Tampak sosok laki-laki setengah baya yang duduk di sebuah balai kuning. Pak Karim langsung memberhentikan mobilnya dan bertanya, "Permisi Pak, apa Bapak lihat orang yang seperti di foto ini?" Tanya Pak Karim sambil menunjukkan foto Ibu Rasti istrinya. Tidak ada jawaban. Laki-laki yang tidak memiliki garis di atas bibir itu hanya terdiam. Namun dia menganggukkan kepalanya dan menunjuk ke arah bukit tinggi di belakang balai kuning. "Maksudnya, istri saya ada di sana." Sosok laki-laki itu hanya mengangguk kembali. Pak Karim sampai mengira kalau dia itu bisu. "Tapi apa benar Pak? Apa perempuan ini yang lihat masuk ke hutan sana dan menaiki bukit?" Tanya Pak Karim kembali untuk memastikan. Laki-laki itu hanya mengangguk. Dan Pak Karim yakin benar istrinya ada di dalam sana untuk mencari Kesa putrinya. Sesudah itu, Pak Karim segera menuju hutan belakang balai kuning. Dan tanpa dia sadari, dirinya sudah menghilang dari alam nyata. Setelah memasuki hutan tersebut, Pak Karim terus mencari istrinya dan berteriak sekencang-kencangnya, berharap sang istri belum terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Burung-burung dan kupu-kupu yang berterbangan semua berwarna kuning. Bahkan dedaunan dan batang pohon pun berkilau seperti emas. Tetapi Pak Karim tak menyadari bahwa dirinya sudah masuk ke alam Wontira. Sementara Ibu Rasti tampak kebingungan saat sudah masuk ke alam Wontira. Dia tak tahu harus menemui Kesa di mana. Namun, dari kejauhan, Ibu Rasti melihat istana yang sangat megah berkilau dilapisi emas. Dirinya yakin bahwa putrinya berada di dalam istana. "Kesa, ibu datang nak," ucapnya lirih sambil berlari. Belum terlalu lama larinya terhenti, lantaran angin berhembus kencang. Ibu Rasti segera berpegangan pada sebuah batang pohon dan menutupi matanya, takut terkena debu. Sesudah itu, tampak di belakangnya dua sosok makhluk bertubuh kekar, tetapi hidungnya seperti cula badak. "Siapa kalian?" tanya Ibu Rasti terkejut saat tangannya sudah ditahan oleh kedua makhluk itu. Tak ada jawaban. Dua pengawal langsung menyeret Ibu Rasti menuju istana. "Saya hanya ingin bertemu dengan Kesa putriku. Dia menikah dengan bangsa di sini," teriak Ibu Rasti. Terdengar suara kereta kuda turun dari langit. Suaranya terdengar bagai guntur yang menggelegar. Sesudah itu, tampak seorang pangeran turun dari kereta kencana. Pakaiannya berkilauan serba emas. Ibu Rasti yakin kalau dia adalah pangeran yang menikahi Kesa. "Kesa sudah menjadi bangsa di sini. Kau tak akan pernah bisa menemuinya. Kau sudah diberikan kenikmatan di dunia. Kenapa kau dengan lancang masuk ke sini? Bukankah sudah dikatakan, anggap saja putrimu sudah meninggal dunia?" ucap Pangeran Wontira yang terlihat geram oleh Ibu Rasti. "Kenapa kau ambil putriku? Kenapa bukan orang lain saja? Kesa tak pantas menikah dengan jin. Dia anak solehah, dan dia anak satu-satunya yang kami punya. Dia harapan kami. Saya ingin dikembalikan Kesa ke alam nyata. Saya tidak butuh kekayaan. Saya hanya butuh putriku." "Anakmu itu membuat kesalahan.
Dia harus menerimanya dan menikah dengan bangsa kami. Sudah menjadi keputusannya agar kalian tetap baik-baik saja, jelas Pangeran Wentira. Pertemukan saya dengan putriku, Keisha. Selanjutnya saya akan pulang dan tak akan kembali. Saya akan coba mengikhlaskannya. Saya hanya ingin bertemu Keisha. Karena saat dia pergi ke sini, tidak menjelaskan apapun pada ibunya. Pinta Ibu Rasti mengibah. Baik, bawa dia, perintah Pangeran Wentira pada pengawalnya untuk membawa Ibu Rasti ke dalam istana. Pak Karim masih terus mencari istrinya. Ia begitu terkejut saat tahu kalau di dalam hutan tampak seperti menemukan kehidupan baru. Melihat pemandangan yang begitu sangat indah. Saya baru tahu kalau di dalam hutan ada kota seperti ini. Ada air terjun, gunung, dan... Astaga, apa itu? Pak Karim tersentak menyadari kalau kini ia berada di alam lain. Pak Karim melihat beberapa penduduk berlalu lalang. Orang-orang itu adalah makhluk gaib yang sedang beraktivitas, layaknya manusia di desa. Tubuh Pak Karim bergetar. Dia bingung harus mencari istrinya karena Wentira sangat luas. Dan Pak Karim takut jika Ibu Rasti masih tersesat di hutan dan tidak masuk ke Wentira. Kenapa bisa saya masuk ke dalam Wentira tanpa mantra? Gumamnya penuh heran. Pak Karim memilih balik arah untuk pulang kembali. Namun, dia tak menemukan ujung jalan perkebunan kopi. Pak Karim baru sadar, kini dia terjebak di alam lain. Ya Tuhan, kembalikan aku di mana asalku berada. Pertemukan aku dengan istriku. Jangan biarkan kami terjebak di sini. Rengek Pak Karim. Kruk. Perut Pak Karim berbunyi karena lapar. Dia lupa kalau belum makan sendiri, dia pulang bekerja. Pak Karim mencoba mencari sesuatu yang bisa dia makan. Ada beberapa buah-buahan di pohon yang dimakannya, tetapi tidak bisa menghilangkan rasa lapar di perutnya. Sampai akhirnya Pak Karim melihat sebuah ayam berwarna emas dan kemudian menangkapnya. Dia mencoba memeriksa tasnya untuk melihat keris kecil yang biasa dibawa untuk berjaga-jaga. Setelah menemukan keris di dalam tasnya, Pak Karim langsung mengambil keris dan memeriksa ayam emas itu. Kok, kok. Ayam emas berhasil Pak Karim tangkap dan dia langsung bersembunyi di sebuah pohon besar. Pak Karim memotong ayam emas itu untuk dimakannya. Pak Karim langsung melepas bulu-bulu ayam dan membersihkannya di pinggir sungai. Setelah bersih, dia hendak membakarnya. Tidak sedikit makhluk gaib melihat apa yang dilakukan Pak Karim. Tetapi dia seperti dibutakan untuk tidak dapat melihat makhluk yang berkeliaran memperlihatkannya. Setelah semua rampung dan siap dibakar, Pak Karim masih sibuk mencari korek gas di saku celananya. Buk! Ada yang memukul Pak Karim dari arah belakang dan langsung menyeretnya. Lepaskan saya! Kau siapa? Tanya Pak Karim sedikit berteriak. Tubuh Pak Karim langsung dilempar begitu jauh, kemudian terjatuh begitu keras. Manusia kurang ajar. Beraninya kau membuat ulah dan memotong hewan tanpa permisi, ucap bangsa Wentira murka. Sosok itu berwajah menyeramkan, seperti manusia, tetapi terlihat persis seperti zombie. Mayat hidup karena bola matanya hampir keluar dan hidungnya sedikit bertanduk. Kulitnya kuning terkelupas. Saya lapar. Saya tersesat di sini dan ayam itu hewan buruanku, ucap Pak Karim. Buk! Pak Karim dipukul sekali lagi. Sudah kubilang, jangan membuat masalah di sini. Kau akan terima akibatnya karena sudah membunuh ayam kami. Bangsa Wentira sangat marah. Kalau begitu, kembalikan saya pulang.
bentak Pak Karim tak mau kalah. Bangsa Wentira itu murka dan memanggil sosok makhluk lainnya. Beraneka ragam wujud mereka. Ada yang bertubuh manusia berkepala kambing, perawakan besar seperti monster. Bahkan ada sosok makhluk tanpa kepala. Pak Karim akhirnya ketakutan dan memohon ampun. Tetapi mereka menyeret Pak Karim untuk dibawa menghadap kepada Pangeran Wentira untuk dihukum di dalam neraka yang ada di alamnya. Keisa begitu terkejut saat melihat ibunya dikawal oleh pengawal kerajaan. Dia merasa bingung, bagaimana bisa ibunya berada di alam Wentira? Bagaimana ibuku bisa ada di sini, Kanda? Tanya Keisa. Dia membaca mantra yang kau simpan, jawab Pangeran Wentira. Keisa? Ibu Rasti langsung memeluk putrinya. Sementara keduanya menangis di dalam pelukan. Keisa juga sangat merindukan ibunya. Walaupun dia sudah menjadi bangsa lain, namun batinnya sangat berharap dapat kembali bersama kedua orang tuanya. Ibu, tolong, kalau sudah kembali pulang, jangan pernah baca mantra itu lagi ya. Ikhlaskan saya di sini. Saya bahagia di sini. Saya tidak mau ibu dan ayah kenapa-napa kalau melanggar aturan. Jelas Keisa berbicara perlahan pada ibunya. Ibu, benar-benar tidak rela kamu di sini. Ibu ingin kamu kembali, Nak. Tak rindukah kau dengan ibu dan ayahmu? Rintik Ibu Rasti. Rindu, Bu. Tapi, maaf, Keisa tak bisa kembali. Ucap Keisa begitu amat berat. Ibu Rasti melihat perut Keisa yang kian membesar. Apakah Keisa sedang mengandung anak dari bangsa jin? Nak, kamu sedang hamil? Iya, Bu. Saya sedang mengandung, jawab Keisa sambil mengelus perutnya. Anak itu akan jadi manusia atau dia akan jadi jin? Tanya Ibu Rasti berbisik. Sepertinya bangsa kami, Bu. Keisa pun sudah bukan manusia. Ingat itu, Bu. Kita sudah berbeda alamnya, jawab Keisa menjelaskan sang ibu. Ibu Rasti menangis. Kenapa bisa putrinya kesayangannya mengandung anak jin, dan dia akan memiliki cucu bangsa jin dan bukan manusia? Begitu terpukul hati Ibu Rasti kala anaknya bukan lagi seorang manusia, menikah dengan jin dan akan mempunyai keturunan jin. Benar-benar sangat sakit perasaan jika Ibu Rasti harus menerima kenyataan yang sebenarnya. Nanti kalau saya sudah melahirkan, saya akan bawa anakku bertemu dengan ibu, ucap Keisa tersenyum. Lepaskan dia, perintah sang pangeran saat melihat pengawal sedang menyeret Pak Karim. Ibu Rasti dan Keisa sangat terkejut melihat tubuh Pak Karim tampak babak belur dikawal oleh dua pengawal kerajaan. Apa yang sudah terjadi, Ayah? Tanya Keisa. Ibu datang bersama dengan ayah. Ibu Rasti menggelengkan kepalanya, karena ia juga bingung bagaimana bisa suaminya ada di alam gaib Wentira juga. Pak, kamu kenapa bisa ada di sini? Tanya Ibu Rasti kemudian. Saya nyusul kau. Sekarang saya malah sedang menerima hukuman di sini. Puas kau, Bu. Kau buat saya jadi tersiksa. Karena saya ingin mencegah kau masuk ke sini. Bunuh dia. Dia membunuh ayam warga Paduka. Saya minta dia dihukum yang seberat-beratnya, jelas pengawal. Kanda, maafkan ayah saya. Kembalikanlah mereka ke asalnya dan biarkan saya yang menanggungnya di sini, ucap Keisa mencoba memohon kepada sang pangeran. Pangeran Wentira diam sejenak, tetapi melirik tajam pada Keisa, layaknya akan memberikan balasannya kepada dirinya. Bawa mereka ke gerbang istana dan beritahu ritualnya untuk dapat keluar, perintah pangeran. Keisa, kamu tak apa di sini, Nak? Ucap Ibu Rasti menangis. Saya baik-baik saja, Bu. Pulanglah.
ucap Kesa mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Ayah minta maaf padamu ya nak, lirih Pak Karim. Tak lama mereka pun segera dikawal keluar istana dan akan dibawa untuk ritual oleh sang pengawal agar dapat kembali ke alam nyata. Kesa, kelak jika anakmu lahir, tapi dia darah daging manusia, berikan padaku dan aku akan membunuhnya lebih dahulu agar dia akan menjadi bangsa seperti kami, ucap pangeran yang membuat Kesa langsung gemetar ketakutan. Kenapa harus dibunuh, Kanda? Agar tidak ada bangsa manusia keturunanku, jawab Pangeran Wentira. Kesa semakin takut dan gelisah. Kesa tak ingin jika anak ini lahir sebagai bayi manusia, dan pangeran harus membunuhnya terlebih dahulu, seperti dirinya yang dibunuh bangsa Wentira, supaya bisa menjadi jin seutuhnya. Flashback Kesa sebelum menjadi makhluk gaib. Setelah berhasil masuk ke alam gaib Wentira, dengan tepat waktu, Kesa dikawal dengan 2 orang dayang-dayang yang membawanya ketemu dengan Pangeran Wentira dan akan menjadikannya permaisuri Wentira. Setelah tiba di sebuah istana dan Kesa menghadap pada Pangeran Wentira, Kesa kemudian menjalani beberapa ritual seperti mandi air bunga, membaca mantra, dan makan makanan khusus agar dirinya dapat menjelma menjadi seorang jin seperti makhluk-makhluk yang berada di alam gaib Wentira. Ah! Teriak Kesa melengking tinggi, bagai melambung ke angkasa. Setelah beberapa saat, Kesa memakan makanan khusus yang dipersembahkan untuknya. Lehernya seperti tercekik, hingga tubuhnya ikut mengejang. Tak disadari tiba-tiba saja, Kesa menjulurkan lidahnya. Kedua matanya pun ikut melotot tajam. Rasa sakit yang dia rasakan setara dengan orang yang tengah menjemput kematian. Tak ada siapapun yang menolongnya. Mereka hanya melihat Kesa kelejotan seperti ayam disembelih. Kesa melihat ada orang diperintah oleh Pangeran Wentira untuk memenggal lehernya. Serat. Darah bercucuran saat kepala Kesa sudah terlepas dari tubuhnya, dan dia langsung tewas di tempat seketika itu juga. Para pelayan dan pengawal langsung sibuk melanjutkan tugasnya untuk menjadikan Kesa sebagai makhluk gaib. Sesudah itu, Kesa bergidik ngeri saat memegang lehernya. Benar saja, leher yang terputus kini kembali menyatu, tetapi bekasnya masih ada. Dan pantas saja jika bangsa Wentira berkunjung ke manusia, mereka menggunakan sel di lehernya, seperti layaknya orang jelmaan kuyang. Tidak. Saya tidak akan membiarkan anak yang saya lahirkan nanti akan mengalami hal yang sama, gumam Kesa ketakutan, dan Kesa berpikir keras untuk menyelamatkan bayinya. Kesa berpikir dan cepat mendapatkan sebuah ide untuk menukar bayinya dengan bayi lainnya. Bagaimanapun caranya, begitu tekadnya. Sementara di Tugu dan Balai Kuning perbatasan kota, Ibu Rasti dan Pak Karim sudah kembali. Pohon-pohon dan perumputan semakin lebat. Mereka sudah berada di alam gaib cukup lama, dan mereka tidak menyadarinya. Ibu Rasti dan Pak Karim segera berpelukan. Bersyukur mereka dapat kembali pulang. Keduanya pun segera pulang ke rumah menaiki mobil milik Pak Karim. Kondisi mobil itu tampak berdebu sekali. Namun, tak lama ada beberapa warga yang melihat mereka kembali, kemudian cepat menghampiri keduanya. Pak, Bu, kalian bisa kembali. Syukurlah, setelah 6 bulan lamanya, akhirnya bisa kembali, tutur salah satu warga. Hah? 6 bulan? Pak Karim dan Ibu Rasti terkejut bersamaan. Iya, kalian sudah 6 bulan menghilang, jelas salah seorang warga itu. 1 hari di Wentira itu hitungannya 1 tahun di dunia, dan kalian mungkin tak cukup 1 hari berada di sana. Pak Karim dan Ibu Rasti hanya tak menyangka, ternyata selama itu mereka menghilang. Tetapi mereka sangat bersyukur dapat kembali pulang, meskipun harus benar-benar merelakan putrinya berada di alam gaib, karena Kesa sudah menjelma menjadi makhluk jin.
Begitu gempar warga kampung saat melihat Pak Karim dan Ibu Rasti sudah kembali dengan keadaan selamat. Tuh, kan? Apa saya bilang? Mereka kembali. Pasti habis melakukan pesugihan. Dan lihat saja, setiap tahun Pak Karim akan tambah kaya. Bisik Ibu Karmila pada ibu-ibu tetangga yang melihat Ibu Rasti dan Pak Karim kembali. Iya ya, kelihatannya sehat-sehat saja. Mereka pesugihan di mana ya? Kita harus hati-hati. Jangan sampai jadi tumbalnya. Tempal Ibu Kasna. Pokoknya hati-hati, Bu. Jangan terlalu didekati. Desis Ibu Karmila kemudian. Iya, jangan terima kalau dikasih sesuatu sama mereka. Percuma, nggak berkah. Uang haram, dan jangan-jangan mereka mau nyari tumbal lagi nanti. Celetuk Ibu Dina, ikut antusias. Ibu Rasti dan Pak Karim sadar kalau mereka sedang diperbincangkan. Namun keduanya hanya acuh dan segera masuk ke dalam rumah untuk bersih-bersih. Karena rumah tampak sangat kotor sekali setelah ditinggal selama 6 bulan lamanya. Kesa terus gelisah karena usia kandungannya semakin mendekati hari kelahiran. Jika anaknya manusia, dia ingin membawa anaknya ke alam nyata bersama dengan orang tuanya. Tetapi Kesa tak tahu bagaimana caranya. Namun, pada saat Pangeran Wentira tidak berada di istana, Kesa berjalan-jalan keluar sampai bertemu dengan salah satu sosok warga penghuni Wentira yang bernama Ibu Darmi. Dan ternyata ibu itulah yang akan membantu Kesa melahirkan nantinya. Biasanya bayi lahir saat bulan purnama tiba. Menghitung 3 hari lagi, sepertinya akan muncul bulan purnama, ucap Ibu Darmi. Bu, bisakah ibu menukar bayi ini? Jika bayi ini manusia, saya tak kuasa melihat anak saya harus dipenggal oleh ayahnya sendiri untuk dijadikan bangsa jin. Lirik Kesa meminta pertolongan. Pada siapa saya akan menukarnya? Di sini jelas bayi yang akan lahir pasti dari bangsa kami. Hanya kau yang berbeda, sahut Ibu Darmi. Bu, saya memohon, bisakah ibu ke alam manusia dan menukar bayi ini? Kesa terus memohon pada Ibu Darmi. Akibatnya berbahaya, Kesa. Bayi ini baru ketahuan keturunannya saat ia berusia 2 bulan. Bagaimana jika saya tukar? Lalu nyatanya memang bayi ini dari bangsa kami. Itu akan membuat bencana di alam manusia, Kesa. Tapi saya tidak tega melihat anakku sendiri harus mengalami hal yang terjadi padaku, Bu. Ibu, saya memohon, tolong temui orang tua saya di sana. Suruh mereka menyiapkan bayi untuk ditukar saat bulan purnama, pinta Kesa. Jangan gegabah, Kesa. Akibatnya terlalu berat, tolak Ibu Darmi cepat. Ibu pasti mengerti perasaan saya. Bagaimana hancurnya hati saya jika melihat anak saya harus mengalami kejadian mengerikan seperti itu, rengek Kesa kembali. Ibu Darmi terdiam sejenak. Dia memperhatikan Kesa terus menangis, memikirkan anaknya. Tetapi Ibu Darmi khawatir bagaimana jika bayi yang ditukar adalah bayi dari bangsa Wentira. Melihat Kesa yang terus menangis, sesenggukan. Dan akhirnya Ibu Darmi merasa hatinya tersentuh. Baiklah, saya temui orang tuamu nanti malam. Saya akan meminta mereka mencari bayi lainnya untuk ditukar, tutur Ibu Darmi. Dan seketika wajah Kesa langsung ceria. Kesa segera menyeka air matanya dan memeluk erat Ibu Darmi. Tapi ingat, Kesa, jika suatu saat terjadi bahaya, kamu tanggung akibatnya sendiri, ucap Ibu Darmi dalam pelukan Kesa. Malam hari tiba. Ibu Darmi datang ke kediaman Kesa di alam nyata. Tok-tok. Sebentar, teriak Ibu Rasti dari dalam rumah menuju pintu untuk membukanya. Ibu Rasti terkejut melihat sosok yang tak asing baginya. Bangsa Wentira datang ke rumahnya. Ada apa? Tanya Ibu Rasti kemudian. Bisakah saya masuk? Ini masalah serius. Soal cucu kalian yang akan lahir,
ucap Ibu Darmi. Ibu Rasti segera mempersilahkan Ibu Darmi masuk. Pak Karim melihat ada tamu dari bangsa Wentira pun langsung ikut duduk bersama di ruang tamu. Saya minta kalian menyediakan bayi saat bulan purnama nanti, ucap Ibu Darmi yang membuat Ibu Rasti dan Pak Karim membelalak. Untuk apa bayi? Bayi siapa? Tanya Ibu Rasti menjadi kebingungan. Kesha ingin anaknya kalian asuh di sini dengan cara menukar bayi lainnya untuk dibawa ke bangsa kami. Karena Kesha tidak tega jika anak yang lahir nanti harus mengalami hal yang sama seperti dirinya saat mau merubah dirinya menjadi sosok jin, jelas Ibu Darmi kemudian. Memangnya Kesha mengalami apa? Tanya Pak Karim ikut bicara. Ritual di alam kami, dan terakhir saat Kesha akan menjadi bangsa kami harus memenggal lehernya sampai putus dan dinyatakan mati sebagai manusia, kemudian menjelma menjadi bangsa jin, jawab Ibu Darmi. Ibu Rasti terkejut dan langsung mengusap dadanya. Dia ikut merasa sesak nafas dengan kejadian yang menimpa putrinya. Jadi, jika anak Kesha lahir, ia akan mengalami kejadian seperti Kesha. Dia masih kecil, lirik Ibu Rasti. Maka dari itu, Kesha meminta kalian mengusahakan bayi pada malam purnama, dan saya yang akan datang menukarnya, jelas Ibu Darmi kembali. Gila, mau dapat bayi dari mana? Dikira mengambil bayi bukan kejahatan kriminal. Bagaimana jika para warga tahu? Kesha memang benar-benar membuat susah, keluh Pak Karim lemah. Tapi Pak, kita akan bersama cucu kita. Gantinya Kesha yang sudah menghilang menjadi bangsa halus, sahut Ibu Rasti. Tapi yang benar saja, kalau kita mau cari seorang bayi, protes Pak Karim. Saya sudah menyampaikannya. Keputusan ada di tangan kalian. Hanya kalian yang Kesha harapkan, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa di sana, ucap Ibu Darmi, dan kemudian pergi, menghilang begitu saja tanpa pamit lagi. Pak, kita harus usahakan bayi itu, Pak, rengek Ibu Rasti memohon pada sang suami. Atau kita adopsi bayi di panti asuhan saja ya. Pak Karim berpikir untuk mencari seorang bayi di sebuah panti. Iya Pak, kita cari besok pagi. Kita tunggu yang akan melahirkan lusa. Dengan begitu tetangga tak akan curiga kalau kita adopsi seorang anak kan Pak? Ibu Rasti begitu gembira dan penuh harap. Keesokan harinya, Pak Karim dan Ibu Rasti pergi ke panti asuhan. Tetapi tidak ada bayi yang baru saja lahir, apalagi menunggu esok hari kembali. Usia bayi yang ada di panti asuhan ternyata lebih dari 2 bulan semua. Kalau umur lebih 2 bulan ketahuan ya Bu? Tanya Pak Karim gelisah dan ketakutan. Jelas Pak. Jadi bagaimana dong? Ibu Rasti menjadi sangat khawatir. Sementara mereka pulang dengan tangan kosong dan tak ada harapan. Mereka takut mengecewakan Kesha yang sudah berharap pada mereka berdua. Di perjalanan Pak Karim dan Ibu Rasti melihat ada Ibu Yanti seperti orang kesakitan hendak melahirkan. Dibawa pergi naik mobil. Ibu Rasti dan Pak Karim bergegas pergi ke rumah Ibu Yanti. Pak, Bu Yanti kenapa? Tanya Ibu Rasti pada Pak Tino, suaminya Ibu Yanti. Istri saya mau lahiran Bu, jawab Pak Tino. Mau dibawa ke rumah sakit mana Pak? Tanya Pak Karim menimpali. Ke klinik saja, klinik kasih bunda, jawab Pak Tono. Saya pergi dulu ya, Pak, Bu. Pak Tono kemudian pergi. Ibu Rasti dan Pak Karim jadi berpikir untuk mencuri anak dari Pak Tono dan Ibu Yanti tersebut. Gimana Pak? Kamu paham maksudnya saya kan? Tanya Ibu Rasti kemudian. Paham Bu, tapi bukannya ini akan beresiko besar kalau ketahuan? Pak Karim begitu khawatir. Tapi anak kita Kesha bagaimana? Kita harus tolong dia Pak, ucap Ibu Rasti.
Pak Karim dan Ibu Rasti berencana untuk mengambil anak Pak Tono dan Ibu Yanti. Mereka berencana untuk mengambil bayi itu esok hari, di malam hari, karena Kesa sudah menunggu bayi itu untuk ditukar. Keesokan harinya, Pak Karim dan Ibu Rasti segera pergi ke klinik untuk mengecek kondisi Ibu Yanti. Mereka gelisah karena merencanakan penculikan bayi. Namun, mereka menculik bayi tanpa mengotori tangan sendiri. Ada pencuri bayaran yang sudah disewa oleh mereka berdua. Tepat jam 4 sore, tangisan seorang bayi akhirnya terdengar. Bayi yang lahir adalah bayi laki-laki. Pak Tono segera mengazani putranya. Bayi langsung mendapatkan perawatan bidan dan diletakkan di tempat tidurnya secara terpisah oleh sang ibu, karena sang ibu mengalami pendarahan yang sangat hebat. Pak Karim langsung menghubungi pencuri bayarannya untuk datang ke klinik dan tetap waspada karena sang bayi masih dalam pengawasan. Pencuri bayaran langsung datang ke klinik dan pergi ke ruang perawat bayi. Masih ada perawat yang sedang menjaga putra Ibu Yanti tersebut. "Bu, maaf saya boleh tanya?" Ibu Rasti memanggil perawat keluar agar pencuri bayi bayaran itu dapat melakukan aksinya. Sang perawat keluar dari kamar anak, menghampiri Ibu Rasti yang sedang berdiri di koridor. Ibu Rasti banyak mengeluarkan pertanyaan agar si perawat tidak sadar kalau ada seorang yang masuk. Sang pencuri dengan mudah mengambil bayi tersebut karena hanya ada satu bayi dalam ruangan. Setelah aksinya berhasil dan pencuri berhasil pergi, Ibu Rasti juga langsung menyudahi pertanyaan-pertanyaan tak penting untuk mengelabui perawat tersebut. "Ah!" teriak perawat yang sangat terkejut melihat bayi yang hilang. Semua langsung panik begitu dengan Ibu Rasti dan Pak Karim yang pura-pura ikut panik. "Bayinya hilang!" ucap sang perawat yang membuat Pak Tono langsung jatuh pingsan.